Saat kita teman-teman kalian, setidaknya tadi ada 20-an lebih, biar agak banyak. Oke, kita lanjut. Ini nanti ternyata materinya nggak usah saya kasih aja, yang datang aja silahkan bisa kalian screenshot. Terus untuk apa namanya, soalnya ini juga bisa kalian screenshot, kalian simpan, barangkali nanti di kuis saya keluarkan lagi beserta jawaban-jawabannya. Ya, di sini ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi. Saya mau tanya sama Mas Rahmatullah Ghaffar. Rahmatullah Ghaffar. Mas Iya, Rahmatullah. Bu. Mas Rahmatullah, Iya. tadi untuk perhitungan bandar udara, runway-nya, runway aktualnya, kenapa perlu dikalikan faktor elevasi, faktor gradien, sama faktor temperaturnya ketika kondisi seperti apa? Kan ini LA itu aktual. Harusnya bisa sih LA sama dengan LB, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu kenapa harus dikalikan FE, FT, dan FG? Mana ya Rahmatullah? Rahmatullah Ghaffar. Rahmatullah. Masih Iya, nggak? Bu, Ibu. Ya, kenapa? Kenapa Ada, Bu. harus dikalikan FE, FT, sama FG? Kenapa? Ya, karena sudah ketentuannya kayak gitu, Bu, ketetapannya Oh, salah dong. dari rumus. Jawabannya salah. Selain itu, Mbak Ana Mari Anggraini. Ana Maria Anggraini. Iya, Ibu. Kenapa runway aktual harus dikalikan, runway aktual itu rumusnya harus dikalikan faktor elevasi, faktor temperatur, dan faktor gradien, Mbak? Gimana? Karena apa? Mbak, siapa ini? Ariza Tiara Ramdhani. Ariza Tiara. Ariza Tiara, mana ada? Ya, Bu. Kenapa, Mbak? Runway aktual tuh harus dikalikan. Itu, Bu. Apa-apa? Ariza Pak Ana. Ariza, oh benar. Ariza Tiara, Mbak yang ngomong. Iya, Bu. Karena tidak memenuhi syarat Syaratnya apa? LA sama dengan LB. Syaratnya apa? Syaratnya apa kira-kira? Syaratnya itu benar, Mbak Ariza tadi benar. Syaratnya barangkali kalian lupa, saya share lagi. Syaratnya Temperaturnya 15 derajat. Ya, syaratnya itu ini pertama ya, saya tulis. Pertama, harus dikali faktor temperatur karena dia tidak standar itu 15 derajat. Jika
lebih atau kurang dari itu, maka harus dikoreksi. Nah, punya kayak alat kalibrasi, kalau misalkan kurang lebih sebenarnya kayak gimana, biar anak itu bisa berjalan. Nah, kayak gitu. Standar misalkan bandar udara tidak 15 derajat, lebih atau kurang, harus kalian kali faktor temperatur. Nah, standar kedua, saya ulangi lagi ya. Misalnya muka air laut. Ketinggian bandar udara berada di ketinggian muka air laut. Nah, kalau di soal tadi, dia kan lebih tinggi, 270 meter di atas permukaan air laut. Makanya dia harus dikoreksi faktor elevasinya. Terus, kenapa faktor gradien bisa dikoreksi? Ya, iya, karena dia tadi gradiennya 20%, ada kemiringan 20%. Jika gradiennya itu tidak ada kemiringan, berarti nggak usah faktor gradiennya ditulis. Ya, kalian bisa screenshot ini syaratnya bandar udara wajib, misalkan LA sama dengan AB. Oke. Nah, ini rumusnya kalian catat. Saya nggak nanti nggak saya kasih materinya ya. Ini faktor koreksi elevasi rumusnya. Sudah. Saya ganti faktor koreksi temperatur rumusnya. Ini faktor koreksi temperatur rumusnya. Faktor koreksi gradien. Ini rumusnya. Oke, sekarang udah kalian catat ya. Terus perhitungan runway aktual. Runway aktual itu runway yang ada di lapangan. Sebenarnya runway itu sudah diukur masing-masing pesawat, ada di grafiknya, ada di tabelnya di klasifikasi pesawat. Cuman kondisi medan itu masing-masing yang berbeda, makanya ada faktor-faktor yang harus dikalikan. Oke, ini rumus sudah kalian catat. Ingat, saya itu kadang tulis dadaan ya, mungkin di depan atau lupa. Ya, sekarang masih soal. Soalnya biar kalian catat juga. Ini contoh soalnya. Misalkan kondisi bandar udara, kondisi 420. Sekarang kalian screenshot ya. Ini kondisi angkanya. Screenshot, ya bisa totalnya ini, terus perhitungannya, dapat TM dan TA. TM itu temperatur maksimum, TA itu temperatur harian. Dapatnya 30, udah tahu ya, 30 dari jumlah. Bu, share screen-nya nggak jalan. Oh iya Kak. Share screen-nya nggak ada, Bu. Suaranya juga Iya. kecil. Oh, ini salah. Oh, iya. Saya ulangi, share screen-nya untuk di soal. Soalnya seperti ini. Ini soalnya saya setengah. Nah, ini bermasalah sini. Dia tinggi. Terus dia gradiennya juga miring. Terus suhunya dia tidak sama lebih dari 15 derajat. Makanya konsentrasi penetrasi, penetrasi, penetrasi. Jika Permisi Bu, suaranya hilang-hilang Bu. Suaranya kenapa? Suaranya kurang jelas. Ya? Iya, Bu, putus-putus. Suaranya putus-putus, oh ya. Nah, jika nanti kalau di soal itu dia tingginya nggak 270, misalkan dia sama dengan permukaan air laut, maka FE nggak usah kalian cari. Jika gradiennya dia datar, berarti FG nggak usah kalian cari. Nah, ini ditentukan dari soal ya. Perlu tidaknya faktor-faktor itu dikalikan dengan panjang runway yang disyaratkan. Oke, ini soalnya udah kalian tulis. Nah, ini angkanya, ini jumlah ya, penjumlahan biasa. Ini angkanya nanti masuk ke perhitungan soalnya. Nah, ini untuk menghitung nilai TR dulu. Ini rumusnya, ini rata-rata. Rata-ratanya temperatur maksimal, temperatur harian dibaca. Nanti di kuisnya itu selama
jam jam KBM kayak gini juga ya. Jadi nggak di luar KBM, nggak saya kumpulkan waktu kuliah berlangsung. Jadi buka catatan kalian baik-baik. Oke, udah nilai TR-nya udah kalian ketahui. Nah, nilai TR tadi masuknya di sini. Ini TR. Kalian catat dulu TR-nya dapat dari mana angkanya ini. Ini 0,0065, saya kurang lebih 0. Udah tahu, hanya udah tahu sumbernya dari soal, TR udah tahu, ini gampang. Nah, lalu kalian bisa ngitung faktor koreksi elevasi. H ini dari, udah tahu ya, dari ketinggian tidak sesuai syarat tadi, dia di atas dari muka air laut. Ya, kalian simpan. Faktor koreksi gradien. Ini tadi kemiringannya, kenapa dapat 0,2? Nah, di sini. Efektif gradiennya bermasalah enggak? Oke. Udah bisa. Lalu tinggal kalikan. Ada pertanyaan sampai ke latihan soal penghitungan tanda aktif? Mas Prianji Kurniawan. Mas Prianji Kurniawan, ya. Paham, Mas? Bu, untuk rumusnya FT itu 0,0065 ya, Bu? Iya, 0,0065. Itu saya benerin. Minus 0,015 minus ya. Yo, ada yang... Iya, silakan. Misalkan panjang elevasinya itu tinggi, Bu. Tinggi yang 270 itu sama dengan tinggi muka air laut. Jadi itu elevasinya nggak usah dihitung. Nggak usah dihitung. Berarti nanti LA sama dengan LB, FE-nya nggak usah dihitung. Misalkan temperaturnya bermasalah, berarti faktor temperaturnya dimasukkan. Misalkan gradiennya bermasalah, berarti faktor gradiennya dimasukkan. Kan FE-nya elevasinya nggak bermasalah, berarti FE nggak usah ditulis, nggak usah dikali. Oh iya. Karena dia di muka air laut, ya. Ya, yang lain? Saya mau tanya lagi. Ferdianto, sesi mana? Ferdianto, Mas Ferdi. Ya, Bu. Ada, sudah paham? Udah, Bu, udah. Misalkan saya gradiennya 0, suhunya 20, terus elevasinya sama muka air laut. Berarti rumusnya kayak gimana, Mas? Elevasi. Ya, Bu, kurang apa tadi, Bu? Kurang Mas jelas. Ferdianto, misalkan elevasi saya itu sama dengan muka air laut. Suhunya saya 17 derajat Celcius. Gradiennya 0. Rumusnya LA kayak gimana, Mas? Mas Ferdianto. Ya, Bu, ya, Bu. LA-nya rumusnya gimana? Misalkan kondisinya saya seperti ini. Elevasi sama dengan muka air laut, suhunya 17 derajat. Gradiennya 0, atau misalkan dia nggak ada kemiringan. LA-nya rumusnya gimana, Mas? Elevasi itu FE, suhu itu FT, gradien itu FG. Gimana LA-nya, Mas Ferdianto? Berarti dengan LB, LG, FE. Kenapa FE? Faktor elevasi. Saya tulis dulu ya, FE terus kali FT sama FG. Kali semua?
Enggak, Apa dikali 10? kan kalau G-nya 0 ya, Bu. Berarti itu kan. Nah, kalau gradiennya ini sama dengan nggak ada kemiringan, berarti nggak perlu gradiennya dimasukkan. Dan Oh, iya, Bu. elevasinya dia kalau misalkan sama dengan muka air laut, nggak perlu. Jadi, rumusnya yang benar itu rumus salah. Yang bermasalah kan cuma suhu, dia nggak 15 derajat. Berarti rumusnya LB LB kali F. kali FT aja. Oh iya, Bu. Ya, paham ya? Jadi kalau Paham. misalkan elevasinya dia bermasalah, dia lebih dari muka air tanah, berarti rumusnya FE itu dimasukkan kalau suhunya itu. Pokoknya kalian pegang lah kalau misalkan elevasi dia sama dengan muka air laut, muka air tanah salah. Muka air laut berarti nggak usah kalian rumuskan masukkan. Pokoknya syarat-syarat tadi yang ada di slide PowerPoint yang saya suruh screenshot tadi, kalian simpan. Saya pengen tanya lagi. Hening Tias, Taufi, Hana. Hening Iya, Tias. Bu. Mbak Hening Tias, saya mau tanya. Jika saya diketahui, nah ini agak jika saya diketahui pesawat, Mbak Hening, saya tolong bikinkan rencana panjang runway-nya untuk bandar udara yang ingin saya buat. Dia pakai pesawat Boeing 703 misalkan. Dia nggak ada RFL-nya ya. Terus suhunya 35. Gradiennya 20. Terus elevasinya 100 di atas muka air tanah, muka air laut. Kalau nggak ada RFL-nya kayak gini, solusinya gimana, Mbak? Halo, tadi yang mana, Mbak? Tadi Mbak Hening. Maaf, Bu, sebelumnya. Tadi saya joinnya telat, Bu. Jadi tadi saya tidak mengikuti yang step bagian yang pesawat-pesawat itu tadi. Nanti diperhatikan lagi ya, nanti biar kalau misalkan besok ada terus nggak ini ya, terus nggak gelagapan ya, Mbak. Berarti saya mau tanya yang lain nih. Mas Ronald Pigome. Mas Ronald. Iya, Bu. Mas Ronald, misalkan ini ada pertanyaan Boeing 703, RFL-nya nggak ada. Suhunya 35 derajat Celcius ya, gradiennya 20. Kalau ada RFL-nya kan otomatis langsung LA sama dengan LB karena suhunya bermasalah, berarti faktor suhu dimasukkan, gradiennya bermasalah, berarti faktor gradien dimasukkan, kali faktor elevasinya bermasalah, elevasinya dimasukkan. Nah, kalau yang di soal nggak ada LB-nya. LB-nya nggak ada, RFL-nya nggak ada. Tapi diketahui hanya pesawatnya. Kira-kira gimana, Mas? Mas Ronald? Kalau menurut saya pakai yang realnya aja, Bu, panjang realnya. Kalau misalkan kondisi pakai realnya, nah ini realnya kan nggak ada, nggak saya sajikan di soal ya. Nah itu solusinya kalian membuka daftar klasifikasi bandar udara pesawatnya. Di pesawat, besok saya akan kasih ya. Nanti di pesawat itu kalau misalkan ada soal RFL-nya belum tersaji, tapi pesawatnya ada, di pesawat itu sudah ada list pesawat berapa, RFL-nya berapa, pesawat apa, jenisnya apa. Nah, kalian mencari RFL-nya ini di tabulasi tabel klasifikasi pesawat. Oke. Iya, Bu. Nah, ini jawabannya itu. Kan kalian udah tahu ya kalau misalkan suhu bermasalah berarti perlu dikali faktor suhu, gradien bermasalah difaktor gradien, elevasi bermasalah kali faktor elevasi. Tapi kan kalian kadang, oh Bu, kok soal RFL-nya nggak ada, nilai LB-nya ini nggak ada. Terus saya nyarinya di mana? Nah, itu si bandar udara untuk calon pesawat apa? Nah, kalian cari di Boeing 707. Nanti daftarnya saya kasih untuk tabelnya. Oh. Oke?
Saya mau tanya lagi. Mas Nova Numbu. Mas Nova Numbu. Iya, iya Bu. Ada pertanyaan nggak Maaf Mas juga, Novan? agak terlambat tadi Bu, maaf. Tapi coba mungkin bisa Ya, jawab Mas Novan, tapi paham ya? Misalkan ini Mas, sedikit. ya saya ulangi ya karena terlambat, soalnya nggak sampai ke agak Mas. Misalkan nih suhu saya 22 atau 22 derajat Celcius, gradiennya 0, datar, elevasinya 0. Nilai runway aktualnya gimana Mas rumusnya? Yang bermasalah tadi suhu aja. Saya tadi dapatnya dari koreksi untuk elevasi sih Bu. Rumus sebelum ini. Jadi dengerin ya, yang terlambat semuanya. Jika kondisi, saya ulangi lagi bagi yang terlambat. Kalau yang nggak terlambat mungkin paham dari awal. Kok susah dihapus? Jika kondisi kalian, ini slide-nya udah ganti ya? Yang udah oranye? Sudah Bu. Udah ya? Sudah Bu. Jika kondisi bandar udara kalian tidak sesuai syarat temperatur suhu 15 derajat, berarti kan nilai aktual sama nilai perhitungan tabeli itu harusnya LA sama dengan LP. Runway-nya itu harusnya LA sama dengan LP. Ingat, LA itu harus sama dengan LP. Tapi karena suhunya dia, kan syarat runway dasar itu suhunya ketentuannya 15 derajat Celcius, kemiringan tidak memiliki kemiringan, tidak ada angin berhembus, terus ketinggiannya muka air laut. Ini enggak dicoret ini. Muka air laut. Jika dia lebih dari muka air laut, lebih tinggi dari muka air laut, enggak 0, misalkan 100, berarti faktor elevasinya bermasalah. Jika dia suhunya tidak 15 derajat, berarti faktor temperaturnya bermasalah. Jika runway kemiringannya mempunyai kemiringan, enggak datar di bandar udara itu, calon bandar udara, berarti dia gradiennya bermasalah. Jika masing-masing atom ini bermasalah, tinggal masukin, oh yang bermasalah itu elevasi, berarti dimasukin FE elevasi. Kalau misalkan suhunya bermasalah, ditambahin lagi suhu dikali buat ngoreksiin. Jika gradiennya bermasalah, gradiennya ditambahin. Tapi misalkan ada beberapa kondisi, oh muka air lautnya masih tingginya sama, berarti elevasi nggak usah kalian masukkan. Oh suhunya dia sudah 15 derajat Celcius di suhu calon bandar udara itu. Ya udah, FT nggak usah kalian masukkan. Oh gradiennya bermasalah, berarti LA sama dengan LB kali FB. Oke, yang nggak paham nanti tanya yang paham. Biar kasihan nanti yang udah tahu ulang-ulang terus. Oke, ada pertanyaan lagi di sesi ini? Kita sampai runway dulu, perhitungan runway aktual. Soalnya tadi sudah kalian screenshot ya jawabannya. Oh, jawabannya dulu. Jawabannya ini. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan untuk kalian melakukan perhitungan runway. Atau enggak kalian PA analisis panjang runway. Faktor-faktor apa yang perlu kalian seleksi. Ini runway dulu. Besok kita akan sesi kita hitung. Kalau di bandar udara kan ada runway, ada taxiway, ada apron. Pokok-pokok dulu aja ya. Karena kita cuma 1 semester, jadi nanti ada perhitungan taxiway, terus ada perhitungan apron juga seperti apa. Yang paling efektif seperti apa. Mungkin di sesi runway ada pertanyaan? Ya, ada. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Mas Ronald. Ya, Mas Ronald, Mas Des. Tadi Ya, Mas Ronald. Gimana, Mas? Tadi kan saya sempat dengar tadi tentang
apa rencana panjang runway, Bu. Itu kan ada yang selain tadi menghitung panjang runway dikalikan temperatur, dikalikan Atau faktor koreksi. gradien, Faktor faktor koreksi. Selain itu kan juga bisa panjang runway itu bisa ditentukan dengan take off dan landingnya pesawat ya, Bu. Nah, ada beberapa cara perhitungan, bisa menggunakan perhitungan take off landing, ada perhitungan menggunakan faktor koreksi. Untuk landing dan take off itu perhitungan jika kita mau menghitung runway. Jadi kalau misalkan kalian udah suruh desain bandar udara, kalian kan harus memperhitungkan jadi tadi kan ada MAMT ya. Nah, untuk take off sama landing yang kemarin saya ajarkan grafik, saya pakai grafik kemarin itu untuk menghitung CLB ini. Nah, untuk gampangnya sekarang itu sudah disajikan karena kan data pesawat sudah standar ya, kalian nggak usah ngitung landingnya 14.000 berapa, 1.400 berapa, take-off-nya udah ada. Nah, sekarang udah ada namanya tabel klasifikasi pesawat. Nah, yang kemarin tabulasi saya ngajarin itu untuk menghitung kalian ada pesawat Boeing, ada Airbus, ada ATR, ada MD. Nah, di sana udah ada berat waktu take off, berat waktu landing. Nah, untuk mempermudah sudah dibuatkan tabel ini. Nah, kalian biar tahu si tabel klasifikasi ini asal usulnya ARFL-nya itu dari mana, dari grafik kemarin yang saya ngomongin. Tabelnya kayak gini, saya carikan ya Mas ya. Semoga masih saya ada. Klasifikasi. Waktunya masih banyak. Bentar, saya carikan tabelnya. Saya tutup ini. Cari juga ya. Nah, tabelnya kayak gini Mas Ronald. Kemarin kan kita untuk tahu ya, ini masing-masing jenis pesawat. Nah, tabelnya kayak gini Mas Ronald. Kemarin kita kan hitung ya, berat pesawat waktu landing, waktu take off, bagaimana. Nah, itu untuk mengetahui nilai ini. Nggak bisa direk-rek. Untuk mengetahui nilai ARFL-nya di sini bisa dilihat ya. Ini
kan saya nggak bisa ngorek-ngorek nggak bisa ngorek-ngorek picture di sini. Mas Ronald bisa ngelihat ada angka ARFL. Nah, ini udah. Nah, itu dapatnya dari tabel grafis yang kemarin kita hitung. Kan di sini ada Airbus, Boeing, MC. Nah, ini macam-macam jenis pesawat. Di sini sudah diketahui beratnya MTOW-nya berapa. Nah, ini MTOW itu berat pesawat waktu take off, TOW, take off, weight. Nah, terus nanti ada landing. Landingnya juga karena nilai landing sama take off, biasanya lebih besar take off, biasanya yang sering dicantumin itu waktu take off. Nah, ini langsung dibuat tabel ini. Nah, tujuan saya menjelaskan grafik kemarin biar Mas Ronald tahu asal nilai ARSL-nya itu dari itu. Nah, tapi untuk penghitungan pas ya waktu kita dihitung di lapangan ya kalian gunain rumus faktor koreksi tadi. Itu rumusnya simpel banget loh. Nggak yang kayak geometri atau bisa. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Tabel ini bisa kalian picture juga, kalian screenshot juga. Barangkali nanti saya di soal nggak menemu ARFL-nya berapa, nggak saya kasih contoh ARFL-nya panjangnya berapa, biar nggak usah nyari lagi kalian. Nah, kalian bisa pakai itu. Nah, terus kemarin saya jelasin kode letter pesawat bandar udara. Nah, itu juga sudah ada di tabel kalau kalian nyari. Tapi kan kalian harus tahu sumber dapatnya angka-angka yang ada di tabel ini. Nah, ada 4C, 4D, 4E. Kalian tahu kan yang mana sumbernya, asalnya dari mana? 4C, 4D, 4E. Oke, saya mau tanya, yang kemarin sudah mengikuti, karena waktunya masih banyak. Mas Ronald lagi. Mas Ronald, saya mau tanya, kemarin yang pertemuan kemarin kan siapa? Mas Ronald? Iya, Bu. Kenapa Airbus yang di layar ini ya, Airbus 330-200, kode letternya 4E, Mas. Bandar udaranya yang masuk itu 4E. Kenapa? Sebentar, Bu, lihat catatan dulu, Bu. Bocoran aja biar Mas Ronald nggak kelamaan. Itu karena dia panjang ARFL-nya bandar udara. Ya, kemarin klasifikasi sesuai SEO yang dikategorikan sesuai panjang ARFL-nya dan panjang wingspan-nya pesawat. Nah, itu dia karena lebih dari 1.800 dan wingspan-nya 60 lebih dari 56. Makanya dia klasifikasi di 4E. Nanti ada yang 2C, ada yang 2B, ada yang 1A. Biasanya bandar udara kecil yang cuma pesawat komersial, pesawat punya perusahaan, kadang cuma 2B, kadang cuma 1A. Kalau yang ini, yang di atas 3C, itu biasanya bandar udaranya udah mulai komersial, bukan milik perusahaan. Jadi kalian udah tahu sumber angka referensi kode, cuma udah saya ajarin. RFL udah saya ajarin. Wingspan ini termasuk jenis pesawatnya. Udah jadi datanya sih miliknya pesawat. Misalkan mobil, dia punya ban 4. Panjang mobil berapa, itu kan punya pesawat. Dan kita nggak boleh desain ya. Yang desain itu orang mesin ya. Mesin aerodinamis. Oke, sampai semua itu ada pertanyaan untuk menghitung runway. Yang lain? Silahkan sebelum nanti kalian. Jadi keluaran ini saya harapkan kalian sudah tahu kode-kode bandar udara, sudah tahu ARFL itu apa, ngitung panjang runway aktual itu seperti apa, misalkan kalian disuruh bikin bandar udara di daerah kalian. Kalau nggak ada, pertemuan kali ini saya akhiri. Izin tanya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Apa ya untuk yang Ibu berikan tadi perhitungan runway kan jika diketahui pesawat misal Boeing B707 terus diketahui suhu terus temperatur dan lain-lain itu berarti LB-nya itu lihat di sini ya Bu di tabel ini ya karena RFL-nya kan nggak saya kasih tahu ya tadi ya yang saya kasih berarti, tahu pesawatnya
Berarti nilai LB misal ini Boeing B707-300, nilai LB-nya 3088, Bu. Iya. Gitu. Oh. Iya, Bu. Ini LB-nya nilainya dari ARS. LB itu ARS. Ya. Kalau desain pesawat, main praktisnya itu cari pesawat paling gede. Nah, kadang kan pemerintah kan bikin, saya tuh rencana pesawat yang mau kan studi dulu ya, perusahaan mana yang mau ke lokasi kalian, lokasi yang akan kalian desain, pesawatnya yang akan mau nangkring di sana tuh yang mana aja. Misalkan ada ATR, ada RDC, ada Boeing, ada Airbus. Nah, dari misalkan ada 4 pesawat yang mau nih calon perancangnya, misalkan bagian calon perancangnya nih, bupatinya nunjuk, Dian, tolong desainkan pesawat buat daerah saya. Nanti rencana pesawat kemarin sudah saya koordinasikan sama perusahaan-perusahaan terkait yang kemarin saya jelaskan di pertemuan pertama. Rencana pesawat yang mau itu jenisnya ada Airbus 330-200, ada Airbus 330-300, ada Boeing 777-200, ada Boeing 747-300. Ya. Kalian tuh membuat ini 4 ini paling besar yang mana? Paling gampang loh, paling cepat ini. 4 ini yang paling besar yang mana? Nah, paling besar yang mana? Ini paling besar. Nah, misalkan paling besar itu yang 777-200 ya. Yang paling besar itu yang itu misalkan. Nah, tadi kan paling besar itu karena ada Airbus sorry. Nah, antara yang saya bisa sebutkan ada yang paling besar, ada Airbus 700, wingspan-nya 60,3, ada Boeing 777, wingspan-nya 60,9. Nah, kalian ambil paling besar aja ini, yang 60,9 kalian desain pukul ke atas. Nah, kalian ambil air levelnya paling gede yang mana, terus kalian buat desain faktor. Itu cara desain paling gampang. Nah, tapi boros biaya, karena kalian untuk pesawat desain 4, kalian untuk menempatkan pesawat kecil-kecil lainnya. Yang paling enak ya per satu itu satu. Tapi kalau misalkan kalian pengen cepat desain, udah yang diambil pesawat paling gede ukurannya untuk mendesain pesawat. Kalau untuk runway kalian ambil paling besar ya, karena runway-nya biasanya single. Runway single itu biar runway-nya bisa kepakai buat pesawat lebih kecilnya lagi. Jadi pesawat besar ya harus juga bisa. Kalau kalian desain untuk pesawat kecil, pesawat besar itu runway-nya kan semakin besar pesawat semakin panjang. Nah, kalau kalian desain pesawat kecil, runway-nya kurang panjang, pesawat itu nggak bisa take off maupun landing. Dulu kan ada ya berita-berita pesawat karena kalau berita kalau misalkan pesawat dia di lapangan tuh kadang nggak pernah ini, ada yang kasus dia gagal take off, gagal landing kayak gitu misalkan. Nah, itu landas pacunya dia kan sudah ditentukan, dia waktu berhenti titiknya apa, gimana, itu kan sudah sesuai ukuran runway. Kadang dia terlalu maju, makanya gagal take off, dia pesawatnya agak digelincir masuk ke batas maksimal. Jadi ukuran runway itu menentukan ukuran pesawat. Oke, ada pertanyaan? Sudah 1 menit. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, kalian bisa WA ke saya atau mengajukan pertanyaan via Japri. Kalau enggak, ke pertemuan selanjutnya. Nah, syukur-syukur besok kalian masih sadar kuliah, tiba-tiba saya mau melakukan kuis. Kalau enggak ya besok mungkin kita lanjutkan ke taxiway dulu, baru upload. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kali ini, tinggal 1 menit. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, mengenai absensinya gimana ya? Absensinya saya screenshot dari rekaman, Mbak. Jadi saya nggak pakai ya. absen buat ini. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ingat, untung kamu ingetin Mbak. Oke, udah. Saya ngambil absensi dari yang datang di sini. Sudah saya datang di baik. Assalamualaikum.